I party like a rock star, Looking like a movie I star, play like an all-star. dancing like a shining star. Sudah aku temukan arti nafas ini untuk siapa. Telah aku dapatkan alasanku kekal di surga. Jiwa pun menentukan, hati memilih untuk bicara tentang cahaya yang nyata. Kebajikan merubah dunia. Seperti bintang, takdirnya bersinar terang, menjadi harapan tak padam di telan masa, tak pernah hilang untuk jiwa yang abadi. Yo guys, selamat datang di channel Sob Iler Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD jilid 24 part 4. Oke, let's begin. Dan kemudian itu adalah hari pertandingan dimulai. Tim Issei datang ke arena pertandingan sehari sebelum pertandingan dimulai, ya agar mereka beristirahat sejenak gitu. Dan hari ini adalah hari pertandingan ya. Tapi ternyata tempat pertandingannya itu nggak di Azazel Stadium, melainkan di Ajuka Stadium toh. Dan di sini tempatnya sangatlah modern, ya karena banyak robot yang tentu sangat membantu menjaga fasilitas ini. Ya, yang paling mencolok sih robot pembersih otomatis. Setiap ada debu atau apapun, langsung dia bersihkan. Di sini, tim Issei ternyata sudah bertambah 2 orang. Dan kalian tahulah siapa itu, yaitu Elmen Hilde dan juga Nakiri Auryu. Ya, Elmen beneran jadi benteng ya, kok aneh gitu kan. Jadi tim Issei bentengnya pengguna sihir dua-duanya, kayak gimana gitu. Kan kayak Koneko itu physical attack ya. Oke lanjut. Di sini ada juga ayah Issei. Dan ya emang sih manusia bisa seenak jidat gitu masuk ke dunia bawah ya. Aneh loh. Jadi kayak gimana gitu kan ini High School DxD. Kan katanya dulu manusia kalau masuk ke sini jadi tua gitu. Tapi ini ayah Issei bisa seenak jidat. Emang ajuka nih kerjaannya. Di sini ayah Issei sangat bersemangat karena akan melihat pertandingan besar anaknya ini. Ya dia bangga lah anaknya bisa memimpin pertarungan yang super greget yang pesertanya dari seluruh dunia gitu. Di sisi lain, ibu Issei gak mau ikut. Ya karena dia gak tega lihat anaknya bertarung terus tersakiti gitu. Setelah selesai berbincang, ayah Issei pergi ke kursi penonton. Dan ya ini tuh pertandingan yang nontonnya tetap di layar gitu kan. Jadi nontonnya ya kenapa gak sekalian aja di TV gitu. Tapi ya mungkin beda gitu esensinya. Oke lanjut. Rafael mengajak semuanya untuk pergi. Dan saat mendekati pintu masuk arena, di sana sudah ada Dulio. Dan Dulio mengatakan, sepertinya Issei punya banyak penggemar nih di stadion. Ya wajar sih, ini kan dia udah nyelamatin dunia berkali-kali ya Issei. Sampai pernah mati malahan. Jadi ya orang-orang itu ngehargain jasa Issei lah. Di sisi lain ada juga penggemar tim Dulio. Tapi hanya 5% dari total penonton yang hadir. Dan 80%-nya itu penggemar Issei. Sisanya golput. Wajar sih, ini kan di dunia bawah ya. Coba di surga, kebalikannya tuh. Di sini Dulio bertanya pada Issei, jika Asia hidup sebagai seorang manusia, apakah dia akan hidup bahagia dari sekarang gitu? Apakah dia akan lebih bahagia lah? Dan Issei mengatakan dirinya tidak terlalu yakin akan hal itu. Ya Issei nggak tahu lah. Tapi satu hal yang pasti adalah Issei akan sekuat tenaga menjaga Asia agar tetap bahagia. Asia bahagia. Lalu Dulio melanjutkan. Karena Secret Gear, para manusia tidak tahu apa-apa itu jadi tersakiti. Ya emang sih, bahkan Issei sendiri dibunuh tanpa tahu apa-apa. Apa itu Secret Gear, seberapa berbahayanya itu Secret Gear, atau seberapa berharganya itu Secret Gear. Tapi mereka yang punya Secret Gear tiba-tiba diasingkan dan tiba-tiba menderita gitu. Padahal mereka nggak berdosa lah. Ya contoh kecilnya aja si tokoh utama kita yaitu Hyodo Issei. Atau mau ke level yang lebih tinggi, Asia Argento yang diusir dari tempat tinggalnya, ya atau anak Rosen yang cuma bertahan 5 tahun karena Secret Gear-nya. Ya intinya, Secret Gear ini menyebabkan kesedihan di mana-mana, entah itu di dunia manusia ataupun dunia iblis sekalipun. Makanya, Dulio ingin merubah sistem Secret Gear itu agar nggak berbahaya lah. Lalu, penyiar mengabarkan agar kedua tim segera memasuki arena.
Mereka pun masuk ke arena, dan seketika para penonton bersorak gembira. Dan di sini ada obrolan gak penting komentator, jadi saya skip aja. Ya kalau kalian pengen tahu obrolannya nih, link baca saya taruh di deskripsi. Lalu tim Isai dan tim Dulio diteleportasi ke sebuah ruang kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Ya kosong aja gitu, kayak lapangan sepak bola, kosong melompong. Di sini, tim Isai dan tim Dulio itu jaraknya sangatlah jauh. Lalu tim Isai menjelaskan kalau Bova yang tadinya pion telah menjadi benteng, dan pion diisi oleh Nakiri dan elemen. Oh, ternyata bisa ganti posisi gitu toh. Kirain elemen jadi benteng, oh salah saya berarti ya. Salah mulu perasaan gue dari kemarin. Dan di sini, pion Nakiri itu bernilai 5 ya. Sementara elemen itu bernilai 2. Satu lagi kemana tuh pionnya? Tapi bener sih dugaan saya di awal ya, si elemen itu jadi pion, terus nanti promosi bishop gitu. Oke lanjut. Lalu muncul sebuah jam tangan yang kemudian dipakai oleh Rafael. Seketika area pertarungan terbelah menjadi 8 bagian. Ya seperti papan catur aja gitu, 8 horizontal dan 8 vertikal. Total ada 64 petak, dan masing-masing petaknya ini sangat jauh anjir, lebar jaraknya gitu. Dan ternyata di sini mereka itu main bola toh. Ya meski main bolanya bukan bola biasa, kayak Harry Potter lah yang main bolanya itu plus ada gawang. Tapi setiap pesertanya boleh saling bunuh gitu. Maksudnya saling serang lah. Lalu tim Issei yang berada di posisi D1 melesat menuju posisi E4 di mana gawang berada. Di sisi lain Dulio berada di E8 juga melesat ke arah E4. Pertandingan kecepatan dimulai. Lalu Rosewise memberikan sihir percepatan pada tim Issei. Hingga tim Issei kecepatannya meningkat 3 kali lipat. Nggak main-main. Lalu sampailah mereka di sana. Dan terlihat lingkaran emas berkilauan. Itu adalah gawang. Dan di atas mereka ada bola emas berukuran bola basket yang melayang-layang di udara. Tim Issei langsung melesat ke arah bola itu. Tapi seketika cuaca berubah, di mana yang semula tidak ada apa-apa, kini menjadi hujan badai. Dan itu adalah kekuatan dari Dulio. Selain hujan, ada juga petir yang terus-terusan menyambar. Dan hujan ini bukan hujan biasa. Ya karena stamina tim Issei itu terkuras karena hujan ini. Anjir, OP bener ini Secret Gear Dulio. Serangan secara tidak langsungnya aja ini bahaya gitu kan. Di sini muncul tim Dulio yang sudah dilapisi gelembung. Jadi mereka tidak terkena efek pengurangan stamina. Tapi di sisi lain, Xenovia sudah berhasil memegang bola emas tersebut. Namun tidak dibiarkan oleh Nero. Nero ini digambarkan seperti superhero Amerika. Ya kalian bayangkan aja sih Kapten Amerika. Ya gitulah perawakan Nero. Lalu Xenovia dan Nero bertarung memperebutkan bola. Lebih tepatnya Xenovia mempertahankan bola dan Nero berusaha merebutnya sekuat tenaga. Nero menyambar dan berhasil mengambil bola dari genggaman tangan Xenovia. Tapi Xenovia tidak tinggal diam dan menendang bola hingga terlepas dari tangan Nero. Setelahnya, Xenovia mengirimkan Durandal ke arah Nero. Tapi Nero berhasil menghindar dan balik menendang Xenovia. Tapi Xenovia juga berhasil menghindar. Wow. Di sisi lain, bola terus berputar di udara, seakan gravitasi bola itu sangatlah ringan. Dulio menyaksikan pertarungan dari dalam gelembung, dan dia tertawa karena pertarungan mereka cukup seru katanya. Xenovia berhasil menggapai bola tersebut dan mengopernya pada Bova. Tapi Nero tidak tinggal diam. Anjir ini si Nero nggak bisa diam. Dan dia itu melesat ke arah Bova. Bova tidak mau diserang, jadi dia mencakar Nero duluan. Tapi Nero tetap santai. Ya karena kemampuan Secret Gear Nero yang bernama Star Design memiliki kemampuan semakin diserang semakin kuat pelindungnya. Lalu Nero membalas dengan tinju beraura, membuat Bova terjatuh bebas ke arena dan bola kembali mengambang di udara. Tapi Nakiri tidak tinggal diam dan dia menghempaskan bola langsung ke arah gawang. Gol berhasil dicetak dan tim Issei mendapat 5 poin. Lalu bola yang tadinya jauh di arena tiba-tiba muncul di tangan Nakiri dan seketika gawang berpindah. Rafael langsung mencari koordinat gawang. Tapi Nakiri tetap waspada pada Nero yang sangat kesal ditikung. Jadi Nakiri diburu oleh Nero sambil Rafael memberikan instruksi gawang selanjutnya. Pertarungan terus seperti itu dan kini skor menunjukkan 88-85. Tim Issei berhasil memimpin selisih meski hanya 7 poin, ya lumayan ya. Dan waktu pertandingan masih 6 jam lagi. Dengan kata lain, ini pertarungan stamina juga.
Terlihat semuanya sudah terengah-engah, ditambah Dulio membuat cuaca panas dingin bersalju dan lain-lain, membuat badan tim Isai meriang, merindukan kasih sayang. Lalu Irina berhasil merebut bola dari Diethelm, dan kini Kiyotora berusaha balik merebut dengan menebaskan katana pada Irina. Tapi ditahan memakai Headsclaure. Ini susah loh nama pedang Irina. Di sisi lain, Nero, Mirana, Dulio mengepung Irina dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang, membuat bola berhasil direbut dan gol untuk tim Dulio. Di sini Irina merasa terkejut karena dirinya dimanfaatkan oleh tim Dulio. Ya karena jurus sinar yang bernama Fifth Card itu hanya bisa digunakan saat ada 5 orang malaikat. Dan Irina ini kan malaikat, tapi dirinya tidak sadar sudah dikombin oleh Dulio. Rencana yang sangat bagus. Dan di sini Dulio mengatakan, meski berbeda tim, tapi isi hatimu tetap sama. Jadi Dulio bisa memanfaatkan keinginan dan semangat Irina. Di sini Rafael mengatakan, kalau gerakan Irina ini jadi terbatas, karena bisa dimanfaatkan oleh Dulio. Tapi Issei mengatakan pada Irina agar tidak perlu cemas, karena itu bukan berarti kita kalah. Kita hanya kesulitan menang itu saja. Ya sulit menang dan kalah itu beda guys. Di sisi lain, tim Dulio menggebu-gebu dan terus saja mendominasi. Dan skor saat ini adalah 88-95. Tim Issei tertinggal 7 poin.